Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara. Kembali kita berjumpa di Sapaan Gembala GKI. Dan saat ini bersama dengan saya, Reynaldo, kader pendeta GKI yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Cimahi, akan bersama-sama merenungkan, menggumulkan kembali firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika Tuhan memberikan kami satu kesempatan lagi untuk membaca, juga merenungkan, menggumulkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyertai, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus pimpin kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Hagai 2, ayat 21 sampai 24. Ini adalah bacaan leksionari harian di hari ini. Judulnya Janji kepada Zerubabel. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel, kepala daerah Yehuda, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, dan akan menjungkir balikan tahta-tahta raja. Aku akan memusnahkan kekuatan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan penunggangnya akan roboh, masing-masing oleh pedang rekannya. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perikop ini adalah berita pengharapan bagi bangsa Israel ketika mereka telah kembali dari pengasingan pembuangan di tanah Babel. Tapi bukan berarti kehidupan bangsa Israel sepenuhnya sudah pulih. Justru disinilah berita pengharapan ini hadir di tengah kekacauan kehidupan umat Allah setelah mereka kembali dari pembuangan. Isinya bahwa akan ada masa depan. Dan disinilah Hagai menyuarakan suara kenabiannya kepada bangsa Israel agar mereka kembali kepada Allah. Bait suci yang adalah jantung kehidupan umat harus dibangun kembali. Dan di sini Hagai juga menegur bahwa janganlah mereka berpuas diri setelah mereka kembali ke Yerusalem tanpa mengingat bahwa nadi kehidupan mereka adalah kembali kepada Allah. Setelah itu melalui Zerubabel, Allah berjanji bahwa Mesias akan datang. Ia akan mengalahkan kerajaan bangsa-bangsa, sama seperti ketika Allah melalui Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di sini Hagai jugalah yang mengingatkan bahwa di tengah harapan, janjinya akan terus ada. Dan di tengah harapan itu juga ada pilihan yang sangat berarti. Ada kerendahan hati dan ada tindakan yang harus selalu mengiringinya. Ibu bapak, saudari-saudara, bukankah keadaan hidup manusia juga terkadang demikian? Terkadang terhimpit, terkadang juga terlepas. Kita bisa terhimpit oleh permasalahan, pergumulan, kesakitan, kesedihan, namun kita juga bisa terlepas dari itu semua. Maka ingatlah bahwa sudut pandang dan suara kenabian Hagai mengingatkan kita kembali untuk setia berbalik kepada Allah. Di dalam himpitan Allah memberikan kelegaan. Dan seiring dengan hal itu di dalam kelepasan, kelegaan, yang terlihat cahaya baiknya, ada juga kerendahan hati dan ketaatan yang harus mengiringinya. Jadi, dinamika hidup terhimpit dan terlepas mengingatkan kita bahwa nadi kehidupan umat adalah kembali kepada Allah. Dan itu tetaplah menjadi pilihan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita terus memohon pimpinannya, agar kita mampu untuk teguh di dalam setiap pilihan kehidupan kita. Sehingga baik itu terhimpit atau terlepas, kita dapat terus berjalan di dalam koridornya Allah, yang artinya itu adalah selamat. Amin. Mari kita kembali berdoa. Di dalam himpitan atau bebasnya kehidupan kami, ajarlah kami untuk dapat terus berhikmat, agar kami dapat terus memilih
jalan yang sesuai dengan koridornya Tuhan, sehingga kami dapat memaknai keselamatan itu dengan lebih berarti. Kiranya juga Tuhan yang memimpin kehidupan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.